Suamiku sanggup beli kalung 50 juta untuk selingkuhannya, tapi menolak biaya operasi adikku yang cuma 10 juta. Tanpa banyak bicara, kupinjam uang besar atas namanya, lalu kuceraikan dia. Penasaran bagaimana caraku menjebaknya? Yuk absen dulu dari mana saja kalian nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar channel ini makin berkembang dan terus menyajikan cerita menarik lainnya. Camilla duduk terpaku di salah satu bangku kayu yang mulai melapuk di tepian situ gede. Pandangannya kosong, menatap hamparan air yang tenang namun menyimpan kedalaman yang misterius, persis seperti kondisi rumah tangganya saat ini. Udara sore di pinggiran Tasikmalaya itu terasa lembab, membawa aroma khas vegetasi rawa dan sisa-sisan hujan yang baru saja membasahi bumi Priangan Timur. Di genggamannya, sebuah ponsel dengan layar yang retak memancarkan cahaya redup, menampilkan deretan pesan WhatsApp dari ibunya yang berada di Singaparna. Setiap baris kalimat di pesan itu terasa seperti sembilu yang menyayat ulu hati Camilla. Isinya bukan sekadar keluhan, melainkan jeritan keputusasaan tentang kondisi Bayu, satu-satunya adik laki-lakinya yang kini terbaring lemah di bangsal rumah sakit. Angka 10 juta rupiah terus berputar di kepala Camilla seperti gasing yang tak mau berhenti. Bagi sebagian orang yang sering menghabiskan uang di kafe-kafe mewah di pusat kota Tasikmalaya, angka itu mungkin hanya sebanding dengan harga satu set ponsel terbaru atau biaya liburan singkat. Namun bagi Camilla, 10 juta adalah dinding tebal yang memisahkan adiknya dari keselamatan. Bayu menderita usus buntu akut yang sudah hampir pecah. Dokter memberikan peringatan keras bahwa jika operasi tidak dilakukan dalam waktu 48 jam, risikonya adalah peritonitis, sebuah infeksi sistemik yang bisa merenggut nyawa pemuda berusia 20 tahun itu dengan sangat cepat. Camilla mengingat kembali bagaimana ia tumbuh besar bersama Bayu di sebuah rumah kecil yang bersahaja. Bayu adalah anak yang berbakti. Ia bekerja serabutan di sebuah bengkel motor setelah lulus SMK demi membantu ekonomi keluarga, sementara Camilla mengabdikan dirinya sebagai istri Malik sejak 5 tahun lalu. Selama pernikahan itu, Camilla telah bertransformasi menjadi seorang pengelola keuangan yang sangat hemat, atau lebih tepatnya, dipaksa untuk hemat. Malik adalah pria yang sangat rigid soal uang. Setiap pengeluaran, mulai dari sebungkus garam hingga biaya listrik, harus dicatat dan dilaporkan. Camilla tidak pernah keberatan. Ia mengira Malik sedang berjuang demi masa depan mereka berdua. Ia rela memakai pakaian yang sama selama bertahun-tahun, menahan keinginan untuk membeli perhiasan, atau sekadar menikmati bakso di pinggir jalan yang sangat ia gemari. Namun, di tengah krisis ini, kesetiaan Camilla seolah diuji oleh kenyataan pahit. Ia telah mencoba mengumpulkan receh demi receh dari sisa uang belanja yang diberikan Malik. Namun jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membayar biaya administrasi awal rumah sakit. Harapan satu-satunya adalah Malik. Sebagai kepala bagian di sebuah perusahaan distribusi besar, Malik memiliki gaji yang lebih dari cukup untuk sekadar membantu biaya operasi keluarga sendiri. Camilla terus meyakinkan dirinya bahwa Malik pasti akan mengerti. Ia terus merangkai kata-kata di dalam benaknya, mencari cara agar suaminya tidak merasa terbebani, mencari celah agar Malik merasa bahwa membantu Bayu adalah sebuah investasi kemanusiaan yang mulia. Saat matahari mulai terbenam di balik pepohonan rindang di sekitar situ gede, menciptakan bayangan panjang yang seolah mengejar langkah kakinya, Camilla bangkit. Ia merapikan gamis kain bordir khas Tasikmalaya miliknya yang warnanya sudah mulai memudar akibat terlalu sering dicuci. Ia menaiki sepeda motor tuanya, mesinnya menderu pelan sebelum akhirnya membelah jalanan menuju arah Indihiyang. Sepanjang perjalanan, ia melewati deretan pengrajin kelom geulis dan kerajinan mendong yang menjadi kebanggaan kota ini. Namun, warna-warni kerajinan itu terasa abu-abu di mata Camilla. Pikirannya hanya terfokus pada satu skenario, berbicara pada Malik malam ini. Ia harus berhasil. Ia tidak punya pilihan lain. Di bawah langit Tasikmalaya yang mulai meremang, Camilla memacu motornya dengan doa yang tak putus, berharap dinding es di hati suaminya bisa mencair demi nyawa seorang anak manusia yang tak berdosa. Suara gerbang besi yang berderit menjadi pertanda bahwa Malik telah tiba di rumah mereka di kawasan Indihiyang. Camilla segera merapikan meja makan, memastikan semua hidangan sudah tertata dengan rapi. Ada sayur asem, tahu goreng, dan sambal goang kesukaan Malik yang aroma cabainya memenuhi dapur. Ia ingin menciptakan suasana yang senyaman mungkin sebelum melontarkan permintaan yang sangat krusial itu. Malik masuk dengan wajah yang tampak lelah namun ada sedikit kilatan kepuasan di matanya. Jenis kilatan yang biasanya muncul setelah ia berhasil menegosiasikan sebuah kesepakatan besar di kantornya. Ia hanya memberikan anggukan singkat pada Camilla,
lalu langsung menuju kamar mandi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan di rumah itu terasa sangat menekan. Camilla menunggu di meja makan dengan tangan yang saling bertautan di bawah meja. Jantungnya berdegup kencang. Suaranya seolah bergema di telinganya sendiri. Tak lama kemudian, Malik keluar dengan mengenakan kaos oblong santai. Ia duduk di hadapan Camilla dan mulai menyendok nasi ke piringnya. Camilla menuangkan teh manis hangat yang masih mengepulkan uap, berusaha membuka pembicaraan dengan suara yang selembut mungkin. Ia memulai dengan menanyakan kabar pekerjaan Malik, yang hanya dijawab dengan gumaman pendek. Akhirnya, dengan keberanian yang dikumpulkan dari seluruh sisa energinya, Camilla menyampaikan kabar tentang Bayu. "Mas, ibu telepon tadi siang. Bayu harus segera dioperasi usus buntu lusa. Kondisinya sudah gawat sekali," ucap Camilla dengan nada yang sedikit bergetar. Malik berhenti menyendok nasinya, namun ia tidak langsung menatap Camilla. Ia justru menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang sudah sangat dikenal Camilla sebagai pertanda keberatan. "Lalu?" tanya Malik singkat, dingin, seolah-olah ia sedang menanyakan jadwal pengiriman barang di kantornya, bukan tentang nyawa seorang adik ipar. "Biayanya 10 juta, Mas. Camilla tidak punya uang sebanyak itu. Tabungan dari uang belanja hanya ada sedikit. Mas, bolehkah Camilla pinjam uang Mas dulu untuk membantu Bayu? Nyawanya dalam bahaya kalau tidak segera ditangani," lanjut Camilla dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Malik meletakkan sendoknya dengan suara denting yang cukup keras di atas piring porselen. Ia akhirnya menatap Camilla, tapi bukan dengan tatapan empati, melainkan dengan sorot mata yang penuh dengan perhitungan dingin. 10 juta itu bukan uang kecil, Camilla. Kamu tahu sendiri rencana kita. Kita baru saja membicarakan soal renovasi teras, dan rencana membeli mobil baru tahun depan agar aku tidak malu kalau pergi ke pertemuan kantor. Kamu mau semua itu batal hanya karena Bayu kurang menjaga kesehatan. Jawaban itu seperti siraman air es yang membekukan aliran darah Camilla. Ia tidak menyangka suaminya bisa sekejam itu membandingkan nyawa manusia dengan renovasi teras atau gengsi sebuah mobil. Camilla mencoba menjelaskan kembali bahwa Bayu adalah satu-satunya harapan orang tuanya, bahwa mereka tidak memiliki apapun lagi untuk dijual. Namun, setiap kata yang keluar dari mulut Camilla dipatahkan oleh Malik dengan teori-teori manajemen keuangan yang egois. Malik berbicara tentang bagaimana setiap individu harus bertanggung jawab atas risiko hidupnya sendiri, dan bagaimana bantuan finansial hanya akan membuat orang menjadi manja dan tidak mandiri. Lagi pula, Bayu itu laki-laki. Kenapa dia tidak punya BPJS? Kenapa dia tidak menabung dari gajinya di bengkel? Ini masalah kedisiplinan hidup, Camilla, ujar Malik sambil kembali melanjutkan makannya seolah tidak terjadi apa-apa. Aku tidak bisa memberikan uang itu. Tabungan kita harus tetap pada posnya. Jangan biasakan keluargamu mengandalkan aku terus. Aku ini suamimu, bukan donatur tetap mereka. Malam itu, di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, Camilla merasa sangat kesepian. Malik terus makan dengan lahap, sementara selera makan Camilla telah lenyap sepenuhnya. Penolakan itu tidak hanya terasa seperti tamparan bagi wajahnya, tapi juga sebagai penghinaan terhadap seluruh sejarah hidupnya dan keluarganya. Di mata Malik, Camilla dan keluarganya hanyalah variabel yang bisa diabaikan dalam persamaan kesuksesannya. Camilla menatap Malik yang duduk di hadapannya, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa pria itu adalah seorang asing yang hanya kebetulan berbagi atap dengannya. Dinding rumah mereka yang bercat krem elegan itu tiba-tiba terasa seperti penjara yang dingin, mengunci Camilla dalam kesedihan yang tak berujung. Malam semakin larut di Indihiyang, namun kesunyian di rumah itu terasa begitu bising di telinga Camilla. Ia berbaring di samping Malik yang sudah tertidur pulas, suara dengkurannya yang teratur seolah-olah mengejek penderitaan Camilla. Camilla sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Bayangan wajah Bayu yang pucat di rumah sakit terus menghantuinya. Ia merasa gagal sebagai seorang kakak. Ia merasa tidak berdaya karena tidak memiliki kendali atas finansialnya sendiri, meskipun ia telah mengabdikan seluruh waktunya untuk mengurus rumah tangga ini. Rasa haus yang mendera membuatnya memutuskan untuk bangkit dari tempat tidur, berniat mengambil segelas air di dapur. Saat melewati ruang tamu menuju dapur, langkah Camilla terhenti. Cahaya lampu jalan yang menembus celah gorden menerangi jas kerja Malik yang masih tersampir di sandaran kursi kayu jati. Jas itu adalah simbol harga diri Malik, sebuah pakaian bermerek yang selalu ia banggakan. Entah dorongan apa yang muncul, tiba-tiba muncul sebuah keinginan di hati Camilla untuk memeriksa kantong jas tersebut.
Bukan karena ia mencurigai adanya wanita lain. Saat itu ia masih sangat percaya pada kesetiaan Malik. Tetapi ia ingin tahu apakah benar Malik tidak memiliki uang sepeser pun untuk membantunya. Ia berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan mengapa Malik begitu pelit hari ini. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Kamila merogoh saku bagian dalam jas tersebut. Jemarinya menyentuh selembar kertas kecil yang teksturnya terasa licin dan kaku. Ia menariknya keluar dan membawanya ke bawah cahaya lampu hias yang temaram di dekat bufet. Itu adalah struk pembelian dari sebuah toko perhiasan ternama di Jalan Cihideung, jantung perdagangan emas di Tasikmalaya. Kamila menyipitkan matanya, berusaha membaca tulisan yang tertera di sana dengan lebih jelas. Detik berikutnya, jantungnya seolah berhenti berdenyut dan seluruh tubuhnya mendadak mati rasa. Di atas kertas itu tertulis, 1 set kalung emas putih 18 karat dengan liontin berlian 0,5 karat. Dan di bawahnya, angka totalnya tercetak dengan sangat tebal, 50 juta rupiah. Tanggal transaksi yang tertera adalah kemarin siang, di saat yang sama ketika Kamila sedang menangis memohon pada ibunya di telepon karena bingung mencari biaya rumah sakit. 50 juta rupiah. Uang yang nilainya 5 kali lipat dari biaya operasi Bayu telah dihabiskan Malik dalam 1 kali kedipan mata, untuk sebuah perhiasan. Kamila harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak jatuh tersungkur. Kepalanya terasa berputar hebat. Berbagai emosi bercampur aduk, marah, kecewa, hancur, dan tidak percaya, meledak di dalam dadanya. Ia tahu persis bahwa kalung itu bukan untuknya. Selama 5 tahun menikah, perhiasan termahal yang pernah diberikan Malik adalah cincin kawin mereka, itu pun beratnya tidak seberapa. Malik selalu mengatakan bahwa emas adalah investasi yang buruk dan lebih baik uangnya diputar di bisnis atau tabungan. Namun ternyata, prinsip itu tidak berlaku jika berkaitan dengan keinginan pribadinya atau keinginan orang lain. Lalu, untuk siapa kalung semahal itu? Nama siapa yang terukir di balik pengeluaran fantastis ini? Kamila menatap pintu kamar tidur mereka yang tertutup rapat. Di balik pintu itu, pria yang baru saja menolak menyelamatkan nyawa adiknya karena alasan ekonomi sulit, sedang bermimpi dengan nyenyak. Kebohongan Malik bukan lagi sekadar pelit yang bisa ditoleransi, melainkan sebuah pengkhianatan yang sangat terencana. Kamila meremas struk itu, namun sebelum ia menghancurkannya, ia teringat sesuatu. Ia harus tetap tenang. Ia tidak boleh gegabah. Ia mengambil ponselnya, memotret struk itu dengan tangan yang kini tak lagi gemetar, melainkan kaku karena kemarahan yang membeku. Ia mengembalikan struk itu ke posisi semula. Malam itu, Kamila tidak jadi mengambil minum. Rasa haus di tenggorokannya kalah dengan api yang kini menyulut seluruh jiwanya. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi hidup dalam sebuah pernikahan, melainkan dalam sebuah penipuan besar yang harus segera ia bongkar hingga ke akar-akarnya. Keesokan paginya, Kamila menjalani rutinitasnya seperti biasa dengan tingkat akting yang bahkan bisa menipu dirinya sendiri. Ia menyiapkan kopi untuk Malik, menyetrika kemejanya hingga licin, dan memberikan senyum tipis saat pria itu berangkat kerja. Ia tidak menyinggung lagi soal Bayu, sebuah perubahan sikap yang justru membuat Malik tampak lega dan merasa telah berhasil mendidik istrinya. Namun, begitu mobil Malik menghilang di tikungan jalan, Kamila segera beraksi. Ia tidak menggunakan motor miliknya sendiri karena suaranya terlalu mudah dikenali. Ia meminjam motor tetangganya yang sedang tidak digunakan, mengenakan jaket yang tidak pernah ia pakai, dan memakai helm dengan kaca pelangi yang menutupi seluruh wajahnya. Ia mengikuti mobil Malik dari kejauhan, menjaga jarak yang aman di tengah padatnya lalu lintas jalanan Tasikmalaya yang menuju ke arah pusat kota. Malik tidak langsung menuju kantornya. Ia berbelok menuju kawasan Universitas Siliwangi, Unsil, area yang dikenal dengan deretan kafenya yang modern dan menjadi tempat nongkrong favorit. Malik memarkir mobilnya di depan sebuah kafe bergaya industrial dengan jendela kaca besar. Dengan langkah yang terlihat sangat ringan dan wajah yang berseri-seri, Malik masuk ke dalam. Kamila memarkir motornya agak jauh dan berjalan mendekat, mencari posisi di luar kafe yang tersembunyi oleh deretan tanaman hias. Melalui kaca jendela yang sedikit terbuka, Kamila bisa melihat semuanya dengan sangat jelas. Malik duduk di sebuah meja sudut yang cukup privat. Di hadapannya, duduk seorang wanita yang jauh lebih muda dari Kamila, mungkin baru menginjak awal usia 20-an. Wanita itu memiliki rambut panjang yang tertata rapi dan riasan wajah yang sangat profesional. Ia mengenakan pakaian bermerek yang harganya pasti jauh lebih mahal daripada seluruh isi lemari pakaian Kamila. Malik meraih tangan wanita itu, menciumnya dengan penuh perasaan,
Sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia lakukan pada Kamila. Kemudian, Malik mengeluarkan sebuah kotak bludru merah dari dalam tas kerjanya. Saat kotak itu dibuka, kilauan dari kalung berlian itu seolah memantul ke seluruh ruangan, menusuk mata Kamila hingga ke relung jiwanya yang paling dalam. Wanita itu, yang kemudian terdengar dipanggil Riani oleh Malik, memekik kegirangan. Malik berdiri dan dengan sangat lembut memasangkan kalung itu ke leher Riani. Mereka kemudian berpelukan, dan Malik membisikkan sesuatu yang membuat Riani tertawa manja. Di meja itu, tersaji berbagai makanan mahal dan minuman kekinian yang harganya mungkin setara dengan jatah uang belanja Kamila selama seminggu. Pemandangan itu membuat Kamila merasa ingin muntah di tempat. Rasa perih yang menjalar di dadanya kini telah berubah menjadi sebuah kekuatan yang dingin dan tajam. Di sana, di depan matanya, suaminya sedang merayakan pengkhianatannya dengan uang yang seharusnya bisa digunakan untuk menyambung nyawa Bayu. Malik tampak sangat bahagia, seolah-olah ia tidak punya beban sedikitpun. Sementara di rumah ia selalu mengeluh tentang harga kebutuhan pokok yang naik. Kamila mengeluarkan ponselnya, merekam setiap momen kemesraan itu dengan tangan yang stabil. Ia tidak lagi merasa sedih atau ingin menangis. Rasa cintanya pada Malik telah luruh bersama setiap tawa yang dikeluarkan pria itu untuk wanita lain. Kamila telah melihat apa yang perlu ia lihat. Sekarang, ia tidak lagi membutuhkan klarifikasi atau permintaan maaf. Yang ia butuhkan adalah sebuah rencana untuk memastikan Malik merasakan apa itu kehilangan, bukan harta, melainkan kehormatan dan kenyamanan yang selama ini ia banggakan di atas penderitaan istrinya sendiri. Kamila sampai di rumah beberapa jam sebelum Malik pulang. Ia duduk sendirian di meja makan yang gelap, membiarkan cahaya sore perlahan menghilang dari ruangan itu. Pikirannya bekerja dengan kecepatan penuh, menata setiap kepingan informasi yang ia miliki menjadi sebuah strategi. Ia bisa saja langsung melabrak Malik saat pria itu melangkah masuk pintu, menunjukkan video kemesraannya, dan menuntut uang 10 juta untuk Bayu. Namun, Kamila menyadari bahwa itu adalah langkah yang terlalu dangkal. Jika ia melakukan itu, Malik pasti akan segera menyembunyikan aset-asetnya, mengusir Kamila, dan mungkin ia tetap tidak akan mendapatkan uang untuk operasi Bayu. Malik adalah tipe pria yang sangat licin jika berkaitan dengan hukum dan uang. Ia kembali teringat pada Bayu yang harus segera masuk ruang operasi besok sore. Waktu adalah musuh terbesarnya saat ini. Kamila kemudian teringat pada Sari, teman sekolahnya dulu yang kini menjadi manajer di sebuah lembaga pembiayaan yang memiliki kerjasama eksklusif dengan perusahaan tempat Malik bekerja. Lembaga itu menyediakan program pinjaman sejahtera keluarga, yang memungkinkan istri karyawan untuk mengajukan pinjaman darurat hanya dengan jaminan slip gaji suami dan surat keterangan nikah. Karena jabatan Malik yang cukup tinggi, limit pinjaman yang bisa diajukan sangatlah besar, bahkan mencapai ratusan juta rupiah. Kamila segera menghubungi Sari melalui telepon. "Sar, aku butuh bantuan mendesak. Aku ingin mengajukan pinjaman atas nama Malik untuk keperluan darurat keluarga. Berapa maksimal yang bisa cair dalam 1 hari tanpa perlu kehadiran suami? Mengingat ia sedang dinas luar?" Tanya Kamila dengan suara yang tenang namun tegas. Sari, yang sudah lama mengenal Kamila sebagai istri yang sangat patuh, sama sekali tidak menaruh curiga. Ia menjelaskan bahwa dengan posisi Malik sekarang, Kamila bisa mencairkan hingga 200 juta rupiah asalkan semua berkas ditandatangani dan stempel pribadi Malik dilampirkan. "Besok pagi aku akan ke kantormu, Sar. Tolong siapkan berkasnya. Ini sangat rahasia. Jangan sampai ada pihak kantor Malik yang tahu sebelum uangnya cair, karena ini untuk kejutan investasi keluarga kami," imbuh Kamila. Sari menyetujuinya tanpa banyak tanya. Setelah menutup telepon, Kamila bergerak menuju ruang kerja pribadi Malik yang biasanya selalu terkunci. Namun, Kamila tahu persis di mana Malik menyembunyikan kunci cadangannya, di dalam sebuah vas bunga tua yang jarang dibersihkan di pojok ruangan. Dengan tangan yang mantap, ia membuka pintu ruangan itu. Ia mencari stempel pribadi Malik dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Segala yang ia butuhkan ada di sana. Malam itu, ketika Malik pulang, Kamila tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan. Ia justru menyambut Malik dengan pelayanan yang jauh lebih baik dari biasanya. Ia menyiapkan air hangat untuk mandi, memijat bahu suaminya yang lelah, dan mendengarkan keluh kesah Malik tentang tekanan pekerjaan dengan penuh perhatian. Malik tampak sangat puas. Ia merasa telah berhasil menjinakkan Kamila dan membuatnya mengerti tentang penghematan. "Kamu memang istri yang baik, Kamila. Sabar itu kunci kebahagiaan kita,"
ucap Malik sambil menepuk pipi istrinya dengan nada merendahkan. Kamila hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang jika Malik jeli, menyimpan ketajaman pisau bedah. Dalam hati, Kamila berbisik bahwa besok, ia akan meminjam bukan hanya uang Malik, tapi juga masa depan pria itu untuk membayar setiap tetes air mata yang telah ia jatuhkan. Ia tidak akan berhenti di angka 10 juta. Ia akan mengambil cukup banyak untuk memastikan Bayu sehat, orang tuanya terjamin, dan ia punya modal untuk pergi sejauh mungkin setelah memberikan hadiah, perceraian yang paling tak terlupakan bagi Malik. Matahari baru saja naik di ufuk timur Indihiyang, menyinari sela-sela gorden rumah yang selama 5 tahun ini Kamila rawat dengan sepenuh hati. Namun, kehangatan itu tidak lagi menyentuh jiwanya. Kamila berdiri di depan cermin, merapikan sedikit bedak di wajahnya untuk menutupi lingkaran hitam akibat kurang tidur. Ia menatap pantulan dirinya, seorang wanita yang tampak patuh, penurut, dan tidak berbahaya. Itulah senjata terbesarnya saat ini. Ia harus memastikan Malik tetap percaya bahwa istrinya telah menyerah pada argumen ekonomi suaminya yang picik. Dengan ketenangan yang mengerikan, Kamila menyiapkan sarapan kesukaan Malik. Nasi kuning lengkap dengan sambal oncom. Seolah-olah pengkhianatan di kafe unsil itu hanyalah mimpi buruk yang tidak pernah terjadi. Malik keluar dari kamar dengan langkah angkuh, mengenakan kemeja biru yang baru saja disetrika Kamila hingga licin. Ia duduk di meja makan, menghirup aroma kopi hitam tanpa gula, lalu menatap Kamila dengan tatapan menilai. "Kamu sudah tidak sedih lagi soal Bayu?" Tanyanya tanpa basa-basi, suaranya terdengar seperti seorang atasan yang sedang memeriksa laporan bawahannya. Kamila tersenyum tipis, jenis senyuman yang dilatihnya di depan cermin selama berjam-jam. "Aku sudah pikirkan kata-kata Mas semalam. Benar juga, setiap orang harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Aku sudah bilang pada ibu agar mereka mencoba mencari pinjaman lain atau menjual tanah makam di kampung." Jawab Kamila pelan, suaranya datar namun terdengar meyakinkan di telinga Malik. Mendengar itu, Malik tampak sangat puas. Ia menepuk tangan Kamila dengan nada merendahkan, seolah-olah sedang menghadiahi seorang anak kecil yang baru saja belajar disiplin. "Nah, itu baru istriku. Kamu harus logis, Kamila. Jangan pakai perasaan terus. Dunia ini keras." Kamila hanya mengangguk patuh, sementara di dalam hatinya ia merasakan mual yang luar biasa. Ia melihat tangan Malik, tangan yang kemarin memakaikan kalung 50 juta ke leher wanita lain, kini menyentuh tangannya dengan kemunafikan yang sempurna. Kamila membiarkan ego Malik melambung tinggi karena ia butuh pria itu dalam kondisi lengah. Setelah Malik berangkat kerja, suasana rumah yang sunyi langsung berubah menjadi medan perang bagi Kamila. Ia segera masuk ke ruang kerja Malik, mengambil berkas-berkas yang sudah ia identifikasi semalam. Ia mengumpulkan fotokopi KTP Malik, slip gaji 3 bulan terakhir, serta stempel jabatan yang biasa Malik gunakan untuk urusan internal kantor. Semua dokumen itu ia masukkan ke dalam tas jinjingnya dengan tangan yang stabil. Tidak ada lagi keraguan. Jika Malik merasa bisa membelanjakan uang puluhan juta untuk selingkuhannya sementara membiarkan adik iparnya sekarat, maka Kamila akan menunjukkan bagaimana rasanya kehilangan kendali atas harta yang selama ini ia puja. Kamila melangkah keluar rumah dengan satu tujuan pasti. Kantor koperasi rekanan Malik di pusat kota Tasikmalaya. Perjalanan menuju kantor koperasi di kawasan Cihideung terasa begitu panjang, meskipun jaraknya hanya beberapa kilometer. Kamila melewati deretan toko kerajinan kelom gulis yang warna-warninya biasanya menghibur hatinya, namun kali ini ia hanya melihatnya sebagai latar belakang yang buram. Di dalam tasnya, dokumen-dokumen itu terasa berat, seolah membawa beban moral yang besar. Namun, setiap kali keraguan muncul, bayangan wajah Bayu yang menahan sakit dan kilauan kalung berlian di leher Riani kembali membakar semangatnya. Ia tiba di depan kantor Sari tepat saat jam pelayanan baru dimulai. Sari menyambutnya dengan senyum hangat, sama sekali tidak menyadari badai yang sedang dibawa oleh teman lamanya itu. "Ini berkasnya, Sar." Malik bilang dia sangat sibuk dengan audit kantor, jadi dia sudah menandatangani semuanya di rumah, ucap Kamila dengan nada yang sangat meyakinkan. Ia menyerahkan tumpukan kertas yang telah ia lengkapi dengan tanda tangan palsu yang sangat mirip dengan milik Malik. Hasil latihan semalam di atas kertas buram. Ia juga membubuhkan stempel jabatan Malik pada bagian yang diperlukan. Sari memeriksa dokumen itu dengan teliti, namun karena ia sudah sangat mengenal Kamila sebagai istri pejabat di perusahaan tersebut, proses verifikasi tidak seketat biasanya.
Status Malik sebagai karyawan tetap dengan posisi strategis membuat limit pinjamannya sangat tinggi. 200 juta rupiah. Mil. Ini angka yang cukup besar. Cicilannya akan langsung dipotong dari gajinya setiap bulan selama 5 tahun. Kamu yakin Malik sudah setuju dengan rincian ini? Tanya Sari memastikan. Kamila mengangguk mantap tanpa berkedip. Tentu. Sar. Kami berencana mengambil alih sebidang tanah untuk investasi masa depan. Malik ingin ini menjadi kejutan. Jadi tolong jangan hubungi kantornya dulu ya. Biar nanti dia sendiri yang memberikan konfirmasi jika ada audit bulanan. Sari tersenyum mengerti dan segera memproses pengajuan tersebut. Kamila menunggu di ruang tunggu yang dingin, sementara detak jantungnya berpacu dengan waktu. 2 jam kemudian, proses itu selesai. Karena ini adalah program khusus keluarga karyawan, uang tersebut bisa langsung dicairkan ke rekening yang telah ditentukan. Kamila sengaja memberikan nomor rekening baru yang ia buka atas namanya sendiri 2 hari lalu. Dengan dalih itu adalah rekening investasi bersama. Saat notifikasi masuk ke ponselnya yang menyatakan bahwa dana sebesar 200 juta rupiah telah berhasil ditransfer, Kamila merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Namun, ini barulah permulaan. Ia segera menuju rumah sakit tempat Bayu dirawat. Tanpa banyak bicara, ia melunasi seluruh biaya operasi dan perawatan adiknya di kasir, menggunakan uang yang kini secara hukum merupakan utang Malik. Ia merasa puas melihat angka di struk rumah sakit itu, sebuah pembayaran atas ketidakpedulian Malik yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Hari-hari berikutnya adalah sebuah sandiwara yang melelahkan namun krusial bagi Kamila. Ia harus memastikan Malik tidak mencurigai adanya pemotongan gaji yang akan terjadi pada bulan depan. Di rumah, ia bersikap lebih perhatian dari biasanya. Ia menyiapkan air hangat untuk mandi Malik, membelikan camilan kesukaan suaminya, dan bahkan mulai membicarakan rencana renovasi teras yang selama ini diinginkan Malik. Kamila sengaja memancing Malik untuk terus merasa bahwa dia adalah penguasa mutlak di rumah ini. Semakin Malik merasa berkuasa, semakin dia akan lengah terhadap detail-detail kecil yang bisa membongkar rencana Kamila. Setiap sore, Kamila menyempatkan diri menjenguk Bayu di rumah sakit setelah Malik berangkat ke kantor atau saat Malik sedang sibuk dengan Riani. Operasi Bayu berjalan sukses, dan adiknya mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang cepat. Ibu Kamila menangis haru, terus bertanya dari mana Kamila mendapatkan uang sebanyak itu. Ini uang tabungan Kamila, Bu. Mas Malik akhirnya luluh dan memberikan izin untuk menggunakannya. Bohong Kamila demi menjaga ketenangan ibunya. Ia tidak ingin keluarganya merasa terbebani oleh perang dingin yang sedang ia lancarkan. Melihat Bayu bisa tersenyum kembali adalah balasan terbaik bagi semua risiko yang ia ambil. Namun, di tengah kesibukannya, Kamila tidak lupa untuk terus memantau pergerakan Malik. Ia menggunakan waktu luangnya untuk memindahkan barang-barang berharga miliknya secara perlahan. Ia tidak mengambil harta Malik. Ia hanya mengambil apa yang memang miliknya, emas kawin, pakaian, dan beberapa dokumen pribadi. Ia menitipkan barang-barang itu di rumah seorang teman jauh di daerah Singaparna dengan alasan rumahnya akan dicat ulang. Kamila bekerja seperti seorang bayangan, sangat rapi dan sistematis. Ia bahkan mulai mencari informasi tentang pengacara perceraian yang paling tegas di Tasikmalaya, seseorang yang bisa memastikan bahwa proses hukumnya berjalan lancar tanpa ada perebutan aset yang melelahkan. Di sisi lain, Malik semakin terlena dengan hubungannya bersama Riani. Ia merasa dunianya begitu sempurna. Istri yang patuh di rumah dan kekasih muda yang memuja hartanya di luar. Kamila sering melihat Malik pulang dengan wajah berseri-seri, meskipun bajunya terkadang menyisakan aroma parfum yang bukan miliknya. Kamila hanya tersenyum melihat semua itu. Ia membiarkan Malik menikmati masa-masa kejayaannya sebelum badai finansial menghantamnya. Kamila tahu bahwa dalam hitungan hari, notifikasi gaji dari kantor Malik akan keluar, dan saat itulah realitas akan menghantam suaminya dengan kekuatan penuh. Kamila sudah menyiapkan dirinya untuk konfrontasi terakhir. Namun untuk sekarang, ia tetap menjadi Kamila yang santun, yang selalu menyediakan teh manis hangat setiap sore. Minggu terakhir sebelum hari gajian adalah masa yang paling menegangkan bagi Kamila. Ia harus memastikan Malik tidak memeriksa akun perbankannya atau mendapatkan notifikasi dari koperasi. Untungnya, Malik adalah orang yang sangat percaya diri dan jarang memeriksa detail laporan selama dia merasa memegang kendali penuh. Ia terlalu sibuk merencanakan liburan akhir pekan bersama Riani ke salah satu resort di lereng Gunung Galunggung. Kamila mendengarkan rencana itu dengan saksama saat mereka makan malam bersama, seolah-olah ia sedang mendengarkan laporan cuaca yang tidak penting. Mas,
Bulan depan kita jadi lihat-lihat bahan untuk renovasi teras? Tanya Camilla, sengaja memperkuat ilusi stabilitas keuangan mereka. Malik mengangguk sambil mengunyah makanannya. Tentu. Aku sudah hitung. Gajiku bulan depan ada bonus sedikit. Kita bisa beli granit yang bagus di toko material Jalan Marta Dinata. Kamu tenang saja. Semua terkendali. Jawab Malik dengan nada sombong. Camilla menunduk, menyembunyikan kilatan amarah di matanya. Ia membayangkan bagaimana wajah sombong itu akan berubah ketika Malik melihat bahwa gajinya habis hanya untuk membayar cicilan hutang yang ia sendiri tidak merasa pernah mengajukannya. Malam itu, setelah Malik tertidur, Camilla duduk di meja riasnya. Ia melihat foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Sebuah potret dua orang yang tampak bahagia di atas pelaminan dengan dekorasi bordir khas Tasik. Ia merasa kasihan pada wanita di foto itu. Wanita yang pernah mencintai Malik dengan tulus dan rela hidup menderita demi pria itu. Sekarang, wanita itu sudah mati. Yang tersisa adalah seorang pejuang yang sedang mempertahankan harga dirinya. Camilla membuka laci rahasianya, melihat sisa uang dari pinjaman tersebut. Ia sudah mengalokasikan dana untuk biaya hidupnya selama setahun ke depan dan modal untuk membuka usaha bordir kecil-kecilan di Singaparna. Setiap detik yang berlalu terasa seperti dentuman jam besar di alun-alun kota. Camilla sudah menyiapkan surat gugatan cerai di dalam tasnya, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menyerahkannya. Ia juga sudah mengumpulkan semua bukti perselingkuhan Malik, foto-foto, rekaman suara, hingga struk pembelian kalung itu, sebagai pengaman jika Malik mencoba menyerangnya secara hukum. Camilla menyadari bahwa keputusannya untuk meminjam uang atas nama Malik adalah langkah yang ekstrim. Namun baginya, itu adalah bentuk keadilan yang paling puitis. Malik menggunakan nama, keluarga, untuk menolak membantu adiknya, maka Camilla menggunakan nama, suami, untuk menyelamatkan keluarganya. Di bawah langit Tasikmalaya yang sunyi, Camilla menarik napas dalam-dalam, menguatkan hati untuk babak akhir yang akan segera dimulai. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Hari gajian. Camilla bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan sarapan dengan ketelitian yang luar biasa. Ia tahu ini mungkin pagi terakhirnya di rumah ini. Malik bangun dengan suasana hati yang sangat baik. Ia bersiul-siul kecil sambil bersiap-siap menuju kantor. Hari ini gajian, Mil. Kamu mau titip beli apa nanti sore? Tanya Malik sambil merapikan dasinya. Camilla tersenyum tenang. Tidak usah titip apa-apa, Mas. Pulang saja tepat waktu. Aku mau masak spesial untuk makan malam kita, jawab Camilla. Malik mengangguk dan pergi dengan langkah mantap. Sama sekali tidak menyadari bahwa di kantornya, bagian keuangan sedang memproses pemotongan gajinya secara otomatis. Sekitar pukul 10 pagi, Camilla menerima pesan singkat dari Sari. Dana cicilan pertama sudah berhasil didebet dari payroll kantor Malik. Mil. Semuanya lancar. Camilla menutup ponselnya dengan tangan gemetar. Ini dia. Pemicunya sudah ditarik. Ia segera bergerak cepat. Ia mengambil koper terakhirnya yang sudah ia siapkan, memasukkannya ke dalam mobil sewaan yang sudah menunggunya di depan gang. Ia tidak meninggalkan rumah dalam keadaan berantakan. Ia justru merapikannya hingga sangat bersih, seolah-olah ingin meninggalkan kenangan yang sempurna namun menyakitkan bagi Malik. Di meja makan, Camilla menata piring-piring dengan rapi. Ia memasak makanan yang paling Malik sukai, namun di tengah meja, ia meletakkan sebuah map coklat yang cukup tebal. Di dalam map itu terdapat berkas gugatan cerai, fotokopi struk kalung berlian, foto-foto Malik bersama Riani, dan rincian pinjaman bank sebesar 200 juta rupiah atas nama Malik. Camilla juga menuliskan sepucuk surat pendek. Uang 50 juta untuk kalung selingkuhanmu mungkin terasa ringan, tapi hutang 200 juta untuk menyelamatkan adikku akan terasa sangat berat. Selamat membayar cicilan pengkhianatanmu selama 5 tahun ke depan. Aku pergi. Camilla melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Ia menuju rumah sakit untuk menjemput Bayu yang hari ini sudah diperbolehkan pulang. Sambil mengemudikan mobil menuju Singaparna, ia melihat pemandangan kota Tasikmalaya dengan perspektif yang baru. Udara terasa lebih ringan di paru-parunya. Ia tahu bahwa sore nanti, ketika Malik pulang dan melihat saldo rekeningnya yang hampir kosong serta map coklat di atas meja, pria itu akan hancur. Namun Camilla tidak lagi peduli. Ia telah menyelesaikan tugasnya sebagai kakak. Dan sekarang ia memulai tugasnya untuk dirinya sendiri. Di depan sana, Gunung Galunggung tampak berdiri kokoh, seperti tekad Camilla yang tidak akan lagi tergoyahkan oleh pengkhianatan pria manapun.
Bagian pertama dari hidupnya yang kelam telah usai, dan ia siap menyambut fajar yang baru tanpa bayang-bayang Malik lagi. Malik mengendarai mobilnya dengan perasaan yang melambung tinggi menuju arah Cipanas, Galunggung. Di sampingnya, Riani duduk dengan anggun, sesekali memainkan kalung berlian di lehernya yang berkilau setiap kali terkena sinar matahari yang menembus kaca mobil. Bagi Malik, sore itu adalah puncak dari pencapaiannya sebagai seorang pria. Ia merasa telah berhasil menyeimbangkan dua dunia, rumah tangga yang stabil dengan istri penurut di Indihiyang, dan gairah muda yang penuh kemewahan bersama Riani. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di balik saku jasnya, ponselnya telah menerima beberapa notifikasi dari bank yang sengaja ia abaikan karena ingin menikmati waktu eksklusifnya. Mas, setelah dari sini, kita mampir ke butik yang kemarin aku kasih tahu ya. Ada tas baru yang cocok banget kalau dipadukan sama kalung ini, ucap Riani dengan suara manja yang selalu berhasil meluluhkan ego Malik. Malik tertawa kecil, menepuk pelan tangan Riani. Apa sih yang enggak buat kamu? Gajiku bulan ini cukup besar, ada bonus proyek juga. Kita belanja sepuasnya, jawab Malik dengan nada sombong yang khas. Ia membayangkan betapa hebatnya ia bisa memanjakan wanita cantik ini. Sementara di rumah ia berhasil membungkam Kamila hanya dengan argumen-argumen ekonomi yang ia buat-buat. Mereka tiba di sebuah resort mewah yang menghadap langsung ke arah kawah Galunggung. Udara pegunungan yang sejuk dan pemandangan hijau yang membentang luas membuat Malik merasa seperti raja. Ia memesan menu makan siang termahal, lengkap dengan minuman import yang harganya setara dengan biaya makan Kamila sebulan. Sepanjang makan siang, Malik terus membanggakan kecerdasannya dalam mengelola aset. Ia bercerita bagaimana ia bisa mengontrol istrinya agar tetap hemat sehingga ia punya sisa dana untuk bersenang-senang. Riani mendengarkan dengan senyum yang tampak tulus, meski sebenarnya matanya hanya tertuju pada dompet kulit mahal milik Malik. Namun, di tengah gelak tawa itu, Malik merasakan getaran konsisten dari ponselnya. Awalnya ia mengira itu hanya pesan grup kantor yang tidak penting. Tapi saat getaran itu terjadi untuk ke-10 kalinya, ia mulai merasa terganggu. Dengan enggan, ia membuka ponselnya di bawah meja. Matanya langsung tertuju pada notifikasi SMS banking yang menunjukkan saldo masuk gajinya. Namun, ada yang aneh. Angka yang tertera di sana jauh dari apa yang ia harapkan. Saldo yang masuk hanya menyisakan angka ratusan ribu rupiah, bukan belasan juta seperti biasanya. Malik mengerutkan kening, jantungnya mulai berdegup kencang secara tidak teratur. Ia mencoba memeriksa mutasi rekening dengan tangan yang mulai sedikit berkeringat. Di sana tertera transaksi auto debit yang sangat besar dengan keterangan, cicilan Koperasi Sejahtera, kredit multiguna. Darah Malik seolah berhenti mengalir. Ia tidak pernah merasa mengajukan pinjaman sebesar itu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini mungkin kesalahan sistem bank atau bagian keuangan kantornya. Namun, rasa cemas itu mulai merayap naik ke tenggorokannya. Di depannya, Riani masih asyik memotret makanan estetik untuk diunggah ke media sosial, sama sekali tidak menyadari bahwa pria di hadapannya baru saja kehilangan pijakan dunianya. Malik terdiam, mencoba menelan ludah yang terasa kering, sementara hawa dingin pegunungan tiba-tiba terasa menusuk hingga ke tulang. Kamila berdiri di depan rumah orang tuanya di Singaparna, menatap truk kecil yang baru saja menurunkan beberapa barang miliknya. Rumah panggung kayu dengan halaman luas yang penuh dengan pohon buah-buahan itu selalu menjadi tempat pelariannya yang paling damai. Ibunya keluar dengan raut wajah cemas, namun Kamila segera memberikan pelukan hangat. "Bayu mana, Bu?" tanya Kamila pelan. Ibunya menunjuk ke arah kamar dalam, di mana adiknya sedang beristirahat setelah perjalanan pulang dari rumah sakit. Kamila merasa lega, tugas pertamanya selesai. Adiknya selamat, dan sekarang ia harus menyelesaikan tugas keduanya, menghilang secara legal dari hidup Malik. Sambil merapikan barang-barangnya ke dalam kamar lama, Kamila teringat bagaimana ia menghabiskan waktu berjam-jam setiap sore hanya untuk memastikan rumah di Indihiyang tetap bersih demi menyambut Malik. Sekarang, barang-barang itu, pakaian bordir buatannya, buku-buku lama, dan beberapa alat jahit, seolah membisu, menjadi saksi bisu berakhirnya sebuah pengabdian yang salah alamat. Kamila tidak merasa menyesal. Setiap koper yang ia angkat terasa seperti satu beban dosa Malik yang ia lepaskan dari pundaknya. Ia telah menyusun segalanya dengan sangat rapi, termasuk memindahkan alamat surat menyuratnya agar Malik tidak bisa melacaknya dengan mudah. "Mila, apa Malik benar-benar setuju kamu pulang ke sini?" tanya ibunya hati-hati saat mereka duduk di teras sambil menyesap teh hangat. Kamila terdiam sejenak,
menatap rintik hujan yang mulai membasahi daun singkong di halaman. Mas Malik sedang sibuk dengan dunianya sendiri. Bu. Mila hanya ingin menemani Bayu sampai benar-benar sembuh. Lagi pula, Mas Malik bilang dia butuh waktu sendiri untuk urusan kantor. Bohong Kamila lagi. Ia tidak ingin ibunya yang punya riwayat darah tinggi ikut panik mendengar konflik yang sedang terjadi. Ia ingin menyimpan drama ini untuk dirinya dan Malik saja. Sore itu, Kamila menghabiskan waktunya dengan menjahit. Ia kembali menyentuh kain katun halus dan benang sutra. Keahlian yang selama ini ia tekan karena Malik menganggapnya sebagai hobi yang membuang-buang listrik. Dengan setiap tusukan jarum, Kamila seolah menyatukan kembali kepingan harga dirinya yang sempat hancur. Ia mulai merencanakan motif-motif bordir baru yang akan ia jual melalui media sosial. Ia tahu, dengan uang sisa pinjaman yang ia simpan, ia punya modal cukup untuk memulai hidup baru tanpa harus bergantung pada belas kasihan pria yang tega membohonginya. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, Kamila sedang menunggu. Ia tahu jam berapa biasanya Malik pulang ke rumah Indihyang. Ia tahu kapan pria itu akan menemukan map coklat di meja makan. Kamila menatap jam dinding di ruang tamu rumah Singaparna yang berdetak pelan. Setiap detiknya membawa Malik selangkah lebih dekat menuju kehancurannya sendiri. Kamila menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma tanah basah yang menenangkan. Ia sudah siap untuk semua konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Baginya, menyelamatkan Bayu dan memberi pelajaran pada Malik adalah harga yang pantas dibayar, meski ia harus menghadapi pengadilan sekalipun. Di bawah langit Singaparna yang mulai gelap, Kamila merasa untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri. 2 hari setelah kepindahannya, Kamila harus pergi ke pasar Cikurubuk untuk membeli bahan baku benang dan kain pesanan pelanggan lamanya. Pasar tradisional terbesar di Tasikmalaya itu sangat ramai pagi itu, penuh dengan hiruk-pikuk pedagang dan pembeli yang saling tawar-menawar dalam bahasa Sunda yang kental. Kamila berjalan di antara lorong-lorong sempit yang berbau bumbu dapur dan ikan asin, berusaha mencari toko langganannya di bagian dalam. Saat itulah, ia melihat sosok yang sangat ia kenali dari kejauhan. Bukan Malik, melainkan Riani. Wanita itu tampak sangat kontras dengan suasana pasar yang becek dan kumuh. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan tas bermerek yang mencolok, berjalan dengan langkah hati-hati agar sepatunya tidak kotor. Kamila tertegun sejenak. Apa yang dilakukan selingkuhan suaminya di tempat seperti ini? Kamila memutuskan untuk tidak menghindar. Ia justru berjalan lurus, dan secara kebetulan, mereka berpapasan di depan sebuah toko kain bordir. Riani tampak sedang menawar sebuah kain dengan nada bicara yang sedikit kasar pada pedagangnya. "Permisi, kain itu memang harganya segitu kalau kualitasnya premium," ucap Kamila dengan nada yang sangat tenang dan sopan. Riani menoleh, menurunkan sedikit kacamatanya untuk melihat siapa yang berani ikut campur. Ia menatap Kamila dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan, tidak menyadari bahwa wanita di depannya adalah istri dari pria yang baru saja memberinya kalung berlian. "Oh, kamu tahu soal kainnya? Aku butuh yang paling bagus, tapi pedagang ini pelit sekali memberi diskon," jawab Riani dengan nada sombong. Kamila tersenyum, senyuman yang penuh arti yang sama sekali tidak dipahami oleh Riani. "Saya pengrajin bordir, saya tahu mana yang asli dan mana yang tiruan. Sama seperti orang, kadang penampilannya berkilau tapi aslinya hanya beban bagi orang lain," ucap Kamila lembut namun menusuk. Riani mengernyitkan dahi, merasa ada yang aneh dengan kalimat itu, namun ia terlalu sombong untuk merasa tersinggung. "Terserah kamulah. Ngomong-ngomong, kamu orang asli sini? Tahu tidak di mana toko emas yang mau menerima beli kembali dengan harga tinggi? Aku sedang ingin menukar beberapa koleksiku." Mendengar itu, Kamila merasa ingin tertawa keras. Ternyata Riani sudah mulai merasakan ada yang tidak beres dengan keuangan Malik. Mungkin Malik sudah mulai mengeluh atau membatalkan beberapa janji belanjanya karena gajinya habis dipotong cicilan hutang. Kamila memberikan alamat sebuah toko emas di dekat pusat kota, lalu berpamitan dengan sangat sopan. "Semoga harimu menyenangkan, Riani. Dan semoga kalung baru yang kamu pakai itu tidak berat di leher. Karena terkadang harga sebuah perhiasan jauh lebih mahal daripada yang tertera di struknya," pungkas Kamila sebelum berlalu. Riani hanya terpaku, menatap punggung Kamila dengan bingung, sementara Kamila berjalan menjauh dengan perasaan puas yang luar biasa. Strateginya bekerja dengan sempurna. Ia baru saja menanamkan benih keraguan di hati wanita yang menjadi duri dalam rumah tangganya itu. Di Indihyang, suasana rumah terasa sangat mencekam bagi Malik.
Ia baru saja pulang dari kantor setelah seharian berdebat dengan bagian keuangan dan pihak koperasi. Argumennya bahwa ia tidak pernah menandatangani surat pinjaman dipatahkan dengan bukti fisik dokumen yang sangat otentik, tanda tangan yang identik, stempel jabatan, hingga fotokopi dokumen pribadi yang hanya bisa diakses oleh orang dalam rumahnya. Malik terduduk di kursi ruang kerjanya yang gelap, memegangi kepalanya yang terasa ingin pecah. Ia mencoba menghubungi Kamila berkali-kali, namun nomor istrinya sudah tidak aktif. "Kamila, sialan!" teriak Malik sambil memukul meja kerjanya. Ia mulai menyadari bahwa ia telah meremehkan wanita yang selama ini ia anggap lemah. Ia memeriksa seluruh ruangan, mencari berkas-berkasnya, dan menyadari bahwa stempel pribadinya telah dipindahkan. Ia juga menemukan sisa-sisa latihan tanda tangan di tumpukan kertas di tempat sampah bawah meja. Semuanya menjadi sangat jelas sekarang. Kamila bukan pergi karena sedih. Kamila pergi setelah menjatuhkan bom waktu yang akan menghancurkan reputasi dan stabilitas keuangannya selama bertahun-tahun ke depan. Kepanikan Malik semakin bertambah saat ia memeriksa saldo tabungan daruratnya yang ia simpan di brankas kecil. Kosong. Kamila tidak hanya mengambil pinjaman atas namanya, tapi juga menguras habis simpanan yang selama ini Malik kumpulkan secara sembunyi-sembunyi dari uang belanja. Malik merasa seperti tikus yang terjebak dalam perangkap buatannya sendiri. Ia ingin melaporkan Kamila ke polisi, namun ia teringat pada bukti-bukti perselingkuhannya yang mungkin sudah dipegang oleh Kamila. Jika ia membuat keributan, karirnya di perusahaan bisa hancur karena skandal moral, dan Riani pasti akan meninggalkannya jika ia jatuh miskin. Malik berjalan mondar-mandir di ruang tamu yang kini terasa asing. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada pengabdian Kamila yang dulu ia sia-siakan. Ia melihat vas bunga yang kosong, debu yang mulai menumpuk di meja, dan tidak ada lagi aroma masakan hangat yang menyambutnya. Untuk pertama kalinya, Malik merasakan ketakutan yang nyata. Bukan takut kehilangan Kamila karena cinta, melainkan takut kehilangan kenyamanan dan status sosial yang selama ini ia bangun di atas penderitaan istrinya. Ia mencoba menelepon Riani untuk mencari penghiburan, namun Riani hanya menjawab singkat dan terdengar sangat dingin, seolah-olah wanita itu sudah mencium bau kebangkrutan yang mulai mendekat. Malik membanting ponselnya ke sofa, menyadari bahwa ia kini benar-benar sendirian di tengah rumah besar yang terasa seperti kuburan ini. Malam itu di Singaparna, Kamila duduk di balkon lantai 2 rumah orang tuanya, menatap kelap-kelip lampu kota Tasikmalaya dari kejauhan. Di tangannya, ia memegang sebuah surat dari pengadilan agama yang menyatakan bahwa jadwal sidang pertamanya sudah ditentukan. Ia merasa sangat tenang. Segala kekhawatiran yang dulu menghantuinya kini telah hilang. Ia sudah menceritakan semuanya pada orang tuanya, dan meskipun mereka terkejut, mereka mendukung penuh keputusan Kamila setelah melihat bukti-bukti perilaku Malik yang tidak manusiawi. "Mila, kamu tidak takut kalau Malik menuntut balik soal uang pinjaman itu?" tanya Bayu yang sudah bisa berjalan pelan mendekati kakaknya. Kamila tersenyum kecil, membelai rambut adiknya dengan penuh kasih. "Dia tidak akan berani, Bayu. Kalau dia menuntut, dia harus menjelaskan di depan hakim kenapa istrinya sampai berbuat senekat itu. Dia harus mengakui bahwa dia lebih memilih membeli kalung 50 juta untuk wanita lain daripada membiayai operasi adiknya sendiri. Dia punya terlalu banyak hal untuk dipertaruhkan. Sementara aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk hilang." Kamila menyadari bahwa tindakannya adalah sebuah perjudian besar, namun ia sudah menyiapkan benteng perlindungan. Ia telah mengalihkan sebagian uang pinjaman itu untuk membayar pengacara terbaik yang dikenal sangat vokal dalam membela hak-hak perempuan di Jawa Barat. Ia juga sudah mengamankan semua bukti transaksi yang menunjukkan bahwa Malik sering menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadinya dengan Riani. Kamila bukan lagi seorang istri yang hanya bisa menangis di pojok kamar. Ia adalah seorang strategis yang telah menghitung setiap langkah lawan sebelum papan catur diputar. Di sisi lain, Malik sedang menghadapi kenyataan pahit bahwa bulan depan ia harus mulai hidup dengan sisa gaji yang sangat minim. Ia harus membatalkan semua langganan keanggotaan mewahnya, menjual beberapa barang hobi, dan yang paling menyakitkan, ia harus menjelaskan kepada Riani kenapa ia tidak bisa lagi membelikannya barang-barang mewah. Malik merasa dunianya runtuh perlahan-lahan. Ia yang dulu merasa paling berkuasa atas nasib Kamila, kini justru nasibnya ditentukan oleh cicilan hutang yang dibuat oleh istrinya sendiri. Saat fajar mulai menyingsing di Singaparna, Kamila menutup matanya sejenak, menghirup udara pagi yang segar tanpa beban. Ia tahu bahwa sidang nanti akan berat dan penuh dengan drama, namun ia sudah siap. Ia telah membayar harga untuk kemerdekaannya,
Dan ia tidak akan membiarkan Malik mengambil kembali satu jengkal pun dari wilayah kebahagiaan yang baru saja ia bangun. Pertarungan ini bukan lagi tentang uang 10 juta atau kalung 50 juta. Ini adalah tentang pembuktian bahwa kesabaran seorang wanita memiliki batas, dan ketika batas itu dilewati, ia bisa menjadi badai yang paling mematikan bagi siapapun yang telah merusaknya. Kamila bangkit dari duduknya, siap menghadapi hari baru dengan kepala tegak. Di kejauhan, Gunung Galunggung berdiri kokoh, menjadi simbol bagi Kamila bahwa setelah letusan yang dahsyat, akan selalu ada tanah subur untuk memulai kehidupan yang baru. Suasana rumah di Indihiyang sore itu tampak sangat berbeda. Kamila kembali ke rumah itu bukan untuk menyerah, melainkan untuk melakukan sebuah upacara penutupan yang elegan. Ia menghabiskan waktu 3 jam untuk memasak hidangan favorit Malik. Pepes ikan mas, sambal terasi dadak, dan oseng genjer. Wangi masakan yang memenuhi ruangan itu menciptakan ilusi seolah-olah semuanya kembali normal, seolah-olah tidak pernah ada pengkhianatan di kafe unsil atau hutang ratusan juta di koperasi. Kamila sendiri berdandan dengan sangat rapi, mengenakan kebaya bordir terbaiknya yang berwarna putih bersih, kontras dengan hatinya yang kini sudah mengeras seperti karang di pantai selatan. Malik pulang dengan langkah gontai, wajahnya tampak kusut dan lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan betapa hancurnya tidurnya dalam beberapa hari terakhir. Namun, begitu ia mencium aroma masakan dan melihat Kamila berdiri di meja makan dengan senyuman lembut, secercah harapan palsu muncul di matanya. Ia mengira Kamila telah kembali karena rindu, atau mungkin karena rasa bersalah. Malik segera mendekat, mencoba meraih tangan Kamila, namun Kamila dengan halus menghindar sambil menarik kursi untuk suaminya. "Duduklah, Mas. Aku sudah masak spesial untukmu. Ini adalah semua yang kamu sukai selama 5 tahun kita bersama," ucap Kamila dengan nada yang begitu tenang hingga membuat bulu kuduk sedikit merinding. Makan malam itu berlangsung dalam keheningan yang janggal. Malik makan dengan lahap, seolah-olah ia sedang mencoba menelan kembali kenyataan pahitnya melalui masakan istrinya. Ia sempat mencoba membuka pembicaraan tentang masalah teknis di kantor dan hutang yang muncul secara misterius, namun Kamila hanya menjawabnya dengan senyum penuh teka-teki. "Jangan bahas itu sekarang, Mas. Nikmati saja makanannya. Kita tidak tahu kapan lagi kamu bisa makan masakan rumah setenang ini," sahut Kamila. Kalimat itu seharusnya menjadi peringatan bagi Malik. Namun ego pria itu membuatnya percaya bahwa ia masih memiliki kendali. Ia merasa bahwa selama Kamila masih mau memasak untuknya, maka segala urusan hutang dan pengkhianatan bisa dinegosiasikan kembali. Setelah piring-piring kosong, Kamila tidak segera membereskannya. Ia justru mengeluarkan sebuah map coklat yang tebal dari bawah meja dan meletakkannya tepat di hadapan Malik. Di samping map itu, ia meletakkan segelas teh manis hangat yang masih mengepulkan uap. "Ini adalah hidangan penutupnya, Mas," ucap Kamila dengan suara yang kini berubah menjadi dingin dan tajam. Malik membuka map tersebut dengan tangan gemetar. Di bagian paling atas, ia melihat surat gugatan cerai yang sudah didaftarkan ke Pengadilan Agama Tasikmalaya. Di bawahnya, terdapat lampiran foto-foto Malik bersama Riani, struk pembelian kalung berlian 50 juta, dan yang paling mematikan, salinan rincian pinjaman 200 juta dengan jadwal cicilan yang akan mencekik gajinya selama 5 tahun ke depan. Malik ternganga, wajahnya berubah pucat pasi. Ia mencoba berdiri dan membentak, namun suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Kamila menatapnya tanpa kedip, tanpa air mata. "Kamu bilang 10 juta untuk nyawa adikku itu terlalu mahal, Mas. Maka aku putuskan untuk membuat harga diri dan kebebasanku jauh lebih mahal lagi. Anggap saja pinjaman itu adalah biaya kompensasi atas setiap detik pengabdianku yang kamu khianati. Kamu sanggup beli harga diri wanita lain seharga 50 juta? Maka kamu pasti sangat sanggup membayar cicilan ini demi harga dirimu sendiri sebagai pria yang mampu," ucap Kamila. Malam itu, di bawah lampu gantung ruang makan yang dulu mereka pilih bersama, Kamila melihat sosok pria yang ia cintai hancur menjadi serpihan kecil di depan matanya sendiri. Setelah pertemuan dramatis di meja makan malam itu, Malik kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih. Ia mencoba mengejar Kamila saat istrinya melangkah keluar membawa koper terakhirnya, namun Kamila sudah menyiapkan taksi yang menunggunya di depan pagar. Malik ditinggalkan sendirian di rumah yang kini terasa seperti monumen kegagalannya. Ia kembali masuk ke dalam, menatap map coklat itu dengan kebencian sekaligus ketakutan yang luar biasa. Ia tahu bahwa secara hukum, tanda tangan di berkas pinjaman itu memang miliknya, atau setidaknya terlihat sangat identik.
Jika ia mencoba membuktikannya di pengadilan, ia harus mengakui bahwa ia telah lalai menjaga dokumen pribadinya, dan skandal perselingkuhannya akan terungkap luas di kantor, tempat di mana citra sebagai pria keluarga yang harmonis sangat ia junjung demi kenaikan jabatan. Keesokan harinya, Malik mencoba mencari pelarian pada Riani. Ia berharap wanita itu akan memberikan dukungan moral atau setidaknya sedikit simpati. Namun, saat ia tiba di apartemen sewaan Riani di pusat kota Tasikmalaya, ia justru disambut dengan kabar yang lebih menyakitkan. Riani tampak sedang mengemasi barang-barangnya. Wanita itu sudah mendengar desas-desus bahwa Malik sedang mengalami kesulitan finansial yang hebat dan bahkan gajinya ludes dipotong hutang. Di mata Riani, Malik bukan lagi seorang sponsor yang murah hati, melainkan sebuah beban yang harus segera dipangkas dari daftar kontaknya. Mas, kita harus realistis. Aku tidak bisa hidup dengan pria yang bahkan untuk beli bensin saja harus berpikir 2 kali. Kalung ini, aku simpan sebagai kenang-kenangan atas waktu yang aku buang untukmu. Ucap Riani dengan nada dingin yang sangat mirip dengan nada bicara Malik pada Kamila saat menolak membantu Bayu. Malik terpaku di ambang pintu, menyadari ironi yang sedang terjadi. Ia mengkhianati istri yang tulus demi wanita yang hanya mencintai dompetnya, dan kini, saat dompet itu kosong, wanita itu membuangnya seperti sampah. Rasa malu dan hancur berkecamuk di dada Malik. Ia merasa telah kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari seminggu. Malik pulang ke rumah Indihiyang dengan kepala tertunduk. Ia tidak lagi peduli pada kebersihan rumah atau penampilan dirinya. Ruang tamu kini dipenuhi tumpukan piring kotor dan surat tagihan yang mulai berdatangan. Setiap kali ia melihat bayangannya di cermin, ia hanya melihat pria malang yang terjebak dalam jaring laba-laba yang ia tenun sendiri. Ia mulai menghitung cicilan hutang yang harus ia bayar setiap bulan. Jumlahnya begitu besar hingga ia harus membatalkan semua kemewahannya, keanggotaan gym, makan di restoran mahal, bahkan ia harus memutus sambungan internet dan TV kabel. Malik menyadari bahwa selama 5 tahun ke depan, ia akan hidup hanya untuk membayar hutang yang digunakan istrinya, untuk menyelamatkan orang lain. Sebuah hukuman yang sangat puitis namun mematikan bagi jiwanya yang arogan. Bulan-bulan berikutnya adalah masa yang penuh ujian bagi kedua belah pihak di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Kamila hadir dengan didampingi pengacara yang sangat vokal, sementara Malik tampak hadir tanpa pengacara karena ia tidak lagi mampu membayar biaya hukum yang tinggi. Ruang sidang yang kaku dan dingin itu menjadi saksi bagaimana setiap kebohongan Malik dikuliti satu persatu. Kamila tidak perlu banyak bicara. Bukti-bukti digital dan struk pembelian perhiasan sudah cukup untuk menjelaskan motif di balik tindakannya. Hakim menatap Malik dengan tatapan yang sangat menghakimi saat bukti perselingkuhan itu diputar di layar monitor. Saudara Malik, Anda mengaku tidak tahu soal pinjaman ini, namun Anda terbukti memiliki hubungan gelap dan menghabiskan uang dalam jumlah fantastis untuk pihak ketiga di saat keluarga inti Anda dalam kesulitan medis. Ucap Hakim Ketua dengan nada berat. Malik hanya bisa menunduk. Ia ingin membela diri namun setiap kata yang keluar dari mulutnya justru memperkeruh suasana. Ia menyadari bahwa di mata hukum, meskipun tindakan Kamila adalah sebuah pelanggaran administratif, namun secara moral, publik dan hakim lebih berpihak pada sang istri yang berjuang menyelamatkan adiknya. Kamila duduk di kursi penggugat dengan kepala tegak. Ia tidak lagi merasa gemetar atau takut. Setiap kali matanya bertemu dengan mata Malik, ia hanya melihat seorang pria yang kini tampak sangat kecil dan tidak berarti. Proses perceraian itu berjalan lebih cepat dari yang ia perkirakan karena Malik akhirnya menyerah dan menyetujui semua tuntutan Kamila agar kasus ini tidak diperpanjang dan tidak sampai ke telinga pimpinan perusahaannya. Malik lebih takut kehilangan pekerjaannya daripada kehilangan status pernikahannya. Ini adalah konfirmasi terakhir bagi Kamila bahwa suaminya memang tidak pernah memiliki hati, melainkan hanya kalkulator di dalam dadanya. Setelah sidang berakhir, di selasar pengadilan yang ramai, Malik sempat mencegat Kamila. Kamu puas, Kamila? Kamu menghancurkan hidupku, namaku, dan masa depanku dengan hutang itu, bisik Malik dengan suara serak yang penuh kebencian. Kamila berhenti melangkah, menatap Malik dengan senyuman yang paling tulus yang pernah ia miliki. Aku tidak menghancurkan hidupmu, Mas. Aku hanya memberikan tagihan atas semua luka yang kamu berikan padaku dan keluargaku. Kamu yang memilih untuk berselingkuh, kamu yang memilih untuk pelit, dan kamu yang memilih untuk memprioritaskan kalung daripada nyawa. Aku hanya membantumu membayar harga dari semua pilihanmu itu. Jawab Kamila dengan suara yang jernih sebelum berjalan pergi menuju masa depannya yang baru. 1 tahun kemudian,
Suasana di rumah orang tua Camilla di Singaparna tampak sangat sibuk namun penuh dengan energi positif. Camilla telah mengubah teras rumah panggung itu menjadi sebuah galeri kecil bernama Bordir Kemandirian. Dengan modal sisa pinjaman yang ia simpan dan keterampilan menjahit yang ia asah kembali, Camilla mulai menciptakan desain-desain bordir modern yang diminati oleh pasar lokal maupun luar kota. Bisnisnya berkembang pesat karena ia menggabungkan motif tradisional Tasikmalaya dengan sentuhan kontemporer yang elegan. Setiap helai kain yang ia hasilkan bukan lagi sekadar pakaian, melainkan simbol dari kebangkitannya. Bayu, yang kini sudah sehat sepenuhnya, bertugas mengelola pemasaran digital dan pengiriman barang. Adiknya itu menjadi tangan kanan Camilla yang sangat bisa diandalkan. Mereka bukan lagi keluarga yang mengemis bantuan, melainkan keluarga yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi tetangga sekitar. Ibu Camilla tampak jauh lebih bahagia. Kesehatannya membaik karena beban pikirannya telah hilang. Mereka hidup dalam kesederhanaan yang bermartabat, jauh dari drama kemewahan palsu yang dulu Malik paksakan. Camilla menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada seberapa banyak uang yang disimpan di bank, melainkan pada seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan untuk orang-orang tercinta. Seringkali, saat malam tiba dan ia sedang menyelesaikan jahitan terakhirnya, Camilla teringat masa-masa ia masih di Indihiyang. Ia tidak lagi menaruh dendam pada Malik. Baginya, Malik hanyalah sebuah bab buruk dalam buku kehidupannya yang sudah ia tutup rapat. Ia mendengar kabar dari beberapa kenalan bahwa Malik kini harus hidup sangat hemat di sebuah rumah kontrakan kecil karena rumah di Indihiyang terpaksa dijual untuk menutupi sebagian hutangnya yang lain. Karir Malik pun stagnan karena ia tidak lagi memiliki modal sosial untuk bersosialisasi dengan kalangan atas. Camilla hanya bisa mendoakan agar Malik benar-benar belajar tentang arti tanggung jawab dari setiap rupiah yang ia setorkan ke bank setiap bulannya. Camilla kini dikenal sebagai sosok wanita inspiratif di komunitasnya. Ia sering diundang untuk berbicara di forum-forum pemberdayaan perempuan, berbagi cerita tentang bagaimana menjaga harga diri dan kemandirian finansial dalam pernikahan. Ia selalu menekankan bahwa seorang istri tidak boleh menjadi bayangan yang hanya mengikuti perintah, melainkan harus menjadi mitra yang setara. Jika kemitraan itu dirusak oleh pengkhianatan, maka tidak ada salahnya untuk mengambil langkah tegas demi menyelamatkan diri sendiri dan keluarga. Camilla melihat ke arah Gunung Galunggung yang menjulang di kejauhan, merasa sangat bersyukur bahwa ia memiliki keberanian untuk meledakkan gunung es di hidupnya agar bisa menanam benih baru di tanah yang lebih subur. Sore itu, Camilla berdiri di tepian Situ Gede, tempat yang sama di mana ia dulu menangis memohon keajaiban untuk adiknya. Kali ini, ia datang bukan untuk memohon, melainkan untuk merayakan kebebasannya. Ia mengenakan pakaian hasil rancangannya sendiri, sebuah perpaduan kebaya modern dengan motif bordir teratai yang melambangkan kemurnian dan ketangguhan. Udara sore di Tasikmalaya terasa begitu menyegarkan, membawa aroma kedamaian yang selama 5 tahun pernikahannya tidak pernah ia rasakan sepenuhnya. Ia tidak lagi membawa ponsel dengan layar retak, melainkan sebuah keyakinan diri yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Ia melihat sekelompok wisatawan yang sedang menikmati keindahan situ, tertawa bahagia tanpa tahu perjuangan yang pernah ia lalui di tempat ini. Camilla tersenyum kecil. Ia merasa bangga pada dirinya sendiri karena tidak memilih untuk menjadi korban yang pasrah, melainkan menjadi pejuang yang strategis. Ia telah membuktikan bahwa keadilan tidak selalu datang dari langit. Terkadang kita harus menjemputnya dengan tangan kita sendiri, meskipun caranya terasa ekstrim. Hutang Malik akan lunas dalam 4 tahun lagi, namun kemerdekaan Camilla akan berlangsung selamanya. Ia telah membayar tagihan luka itu dengan lunas, dan kini ia memiliki saldo kebahagiaan yang tidak terbatas. Bayu menghampirinya, membawa 2 gelas es kelapa muda. "Mbak, ada pesanan besar dari Jakarta. Mereka minta 100 set kain bordir untuk seragam pernikahan," ucap adiknya dengan mata berbinar. Camilla menerima gelas itu dan menyesapnya pelan. "Alhamdulillah, Bayu. Kita akan siapkan yang terbaik. Beritahu ibu agar kita syukuran kecil-kecilan besok di rumah," jawab Camilla. Mereka berdiri berdampingan menatap matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Semburat warna jingga dan ungu menghiasi langit, menciptakan pemandangan yang jauh lebih indah daripada berlian manapun yang pernah Malik beli. Saat ia berjalan menuju parkiran mobil yang ia beli dengan hasil keringatnya sendiri, Camilla sempat melihat seorang pria yang tampak sangat mirip dengan Malik dari kejauhan, sedang berjalan kaki dengan wajah tertunduk membawa beban berat di pundaknya. Ia tidak memastikan apakah itu benar Malik atau bukan. Ia tidak peduli lagi.
Fokusnya kini adalah jalanan di depannya yang membentang luas menuju Singaparna, menuju keluarga yang ia selamatkan, dan menuju impian-impian yang dulu sempat ia kubur. Kamila memacu kendaraannya membelah kota Tasikmalaya yang kian bercahaya. Ia telah berhasil melewati badai, dan kini ia siap menari di bawah sinar mentari yang baru, menjadi saksi hidup bahwa di kota resik ini, kehormatan seorang wanita tidak akan pernah bisa ditukar dengan emas maupun permata. Tamat.